Oke, masih bersama saya dan Ibu Dewi Tenti, Ibu Dr. Dewi Tenti. Kita sekarang nih kita mau membahas mengenai over kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Nah, kedengarannya serem ya. Kita coba ngobrol dong dengan Ibu Dewi. Di luar sana nih, apalagi dengan kasus yang sekarang mafia tanah, tentu notaris merasa was-was nih ya, makin merasa ada ancaman terhadap profesinya. Itu sesuatu yang wajar. Dan kemudian bahkan para notaris bahkan menilai ada upaya-upaya over kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Nah, kita tahu bahwa kriminalisasi itu kan sebenarnya tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau kita bicara kacamata hukum. Kriminalisasi boleh-boleh saja sepanjang memang tindakan itu memang melanggar secara hukum gitu ya. Artinya ada unsur pidananya, wajar dianggap sebagai kriminal. Tapi kalau over kriminalisasi tentu itu suatu hal yang berbeda, ya kan? Apa sih yang membuat para notaris hari ini, bahkan sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu ya, mulai was-was dan merasa ada tindakan over kriminalisasi gitu. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud oleh para notaris sebagai tindakan yang dikategorikan sebagai over kriminalisasi? Ya, sebetulnya saya menyampaikan juga duka yang mendalam kepada kawan-kawan notaris yang kena over kriminalisasi ini, yang makin hari makin banyak, yang terdata cukup banyak, apalagi yang tidak terdata. Itu juga menunjukkan bahwa seperti puncak gunung es ya. Nah, kenapa saya bilang ada yang terdata dan tidak terdata? Ingat bahwa notaris itu pejabat umum. Dia tidak bisa beriklan, dia hanya bisa menjaga marwah dan integritasnya untuk bisa dipercaya oleh masyarakat. Apabila dia sudah terkena masalah, itu tentu membuat masyarakat tidak percaya. Masyarakat tidak percaya, otomatis tidak ada pekerjaan. Seperti itu. Makanya, kok bisa sih? Apa organisasinya kurang berperan? Oh, bukan begitu juga. Mungkin si anggota itu tidak bicara karena itu tadi. Ada takut ya, tidak ada kepercayaan lagi di masyarakat apabila kasusnya terekspos. Nah, bicara tentang overkriminalisasi, ini memang ada hal-hal yang menurut kita lompat pagarnya menurut kita ya. Melampaui batas. Pertama, notaris itu lebih ke arah perjanjian-perjanjian yang sifatnya perdata. Harusnya disesuaikan saja dengan domainnya, yaitu kalau ada apa-apa ya diperdatakan saja. Bunga, denda, ganti rugi, gitu kan. Ikut menanggung ganti rugi. Itu saja. Apalagi di Undang-Undang Jabatan Notaris juga seringkali disebutkan bahwa kalau ada kerugian maka dia kena denda, kena kerugiannya berapa, itu aja. Nah, sementara itu kalaupun bicara tentang tentang tugasnya, kewenangannya, itu adanya di administrasi, di petun. Nah, jadi kalau menyalahi aturan, ajukan ke petun. Iya, kalau kenapa produknya ya? Iya, kenapa kita kok jumping langsung ke pidana? Ada asas apa? Ultimum remedium. Harusnya kan pidana itu terakhir. Sementara bagi kami yang kental sekali dengan keperdataannya, tiba-tiba dimasukkan ke dalam kotak pidana, kemudian dengan tata cara yang kenapa over kriminalisasi, dengan tata cara yang tidak sesuai, kami anggap tidak sesuai, artinya pemanggilannya, terus runutannya, tiba-tiba dalam proses pemeriksaannya, bisa dalam 1 hari dipanggil pagi saksi, sore udah jadi TSK dan ditahan gitu. Tentu kami yang memang tergagap-gagap dengan KUHAP itu akan jadi bingung ya. Nah, itulah yang overkriminalisasi. Dan kenapa kami kemarin juga terus membuka wawasan kawan-kawan, karena memang sudah terjadi, bukan klaim ya, tapi benar-benar overkriminalisasi. Karena apa? Karena
at the end putusan PK-nya itu tidak bersalah. Oke, sebelum kita ke situ, kalau bicara tadi disampaikan bahwa kan ini kan sebenarnya pekerjaan yang sifatnya administratif, ya kan? Dan biasanya akta-akta itu kan saya transaksi perdata, ya kan? Lalu kemudian tadi sempat mention mengenai PT-UN, ya kan? Nah, di dalam tubuh, ya, ini kita bicara notaris dulu nih ya, kita belum bicara PPAT. Di dalam tubuh notaris sendiri, ya, notaris itu kan ada undang-undang ya, ada undang-undang jabatan notaris, ya kan? Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah satu-satunya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih supaya masyarakat juga tahu sebenarnya aturan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh notaris sebelum dia melakukan transaksi atau mengeluarkan akta, ya kan? Atau sebelum ada proses tanda tangan akta itu sebenarnya notaris tuh aturannya ditetapkan oleh undang-undang jabatan notaris atau ditetapkan oleh kode etik. Kode etik. Ya, kalau untuk siapakah, bagaimanakah, ya kan, dan apakah pekerjaan daripada notaris itu ada di undang-undang jabatan. Kalau kode etik itu lebih kepada apa namanya, ya tidak pada tugas dan kewajibannya, tetapi lebih kepada etiknya gitu. Nah, itu pun kita mengenal ada MPD-nya, ada DKD-nya. Jadi ada yang majelis etik dan ada yang majelis untuk pengawasan pekerjaannya. Gitu. Nah, kalau majelis kehormatan ada nggak sih di situ? Ada. Ada ya. Nah, itu yang etik itu. Nah, itu apa namanya? Kalau bicara tentang mengquote pendapat dari Prof. Romli yang kemarin saja baru kita diskusi, kenapa overkriminalisasi? Salah satunya adalah karena undang-undang kita terlalu jelas. Yang tadi Bu Ana sebutkan, apa sih tugasnya? Itu semua detail ada di Sementara situ. Yang namanya undang-undang tuh bagusnya itu kan yang garis besarnya saja, helikopter view gitu. Kemudian teknisnya nanti di ada di pemerintah. PP-nya apanya. Nah, itulah yang membuat akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian yang dari lembaga-lembaga atau penegak hukum melihat ini sebagai suatu kelemahan. Nah, karena harusnya diterjemahkan tidak sedemikian gamblang. Cukup yang umum-umum saja. Itulah yang kejadian di undang-undang kami. Undang-undangnya terlalu detail. Misalnya ini dianggap undang-undangnya terlalu detail. Kemudian karena itulah kemudian terjadi overkriminalisasi. Di bagian mananya sesuatu yang kalau menurut pandangan saya, suatu peraturan apabila sudah begitu jelas diatur rigid, tentu justru itu akan menghindari ya pihak lain untuk mempersalahkan suatu jabatan sepanjang pemegang jabatan ini sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi maksudnya itu overkriminalisasi timbul akibat dari peraturan yang terlalu detail itu di bagian apa tuh? Misalnya format akte itu salah satunya adalah dibuat di hadapan, dibacakan di wilayah kedudukan. Ini nanti akan bersinggungan dengan yang tadi biro jasa ya. Nah, dibuat di hadapan, dibacakan, ditandatangani di hadapan, kemudian di wilayah kerja. Nah, itu. Ya, pada saat misalnya kadang-kadang kita sudah kenal baik. Makanya kita bilang aku nanti ada perjanjian. Dua-duanya kita kenal baik kliennya. Aku nanti datang belakangan ya. Ya. Kemudian ya hari ini hari Senin, temennya hari Selasa. Tugas notaris adalah satunya adalah menjaga kepastian tanggal dan tempat dan waktu penandatanganan. Kalau hari ini Senin, temennya Selasa, boleh nggak itu? Aktenya tuh mau disebutin hari apa? Jadi sebenarnya nggak boleh ya, kecuali di hari yang sama. Nggak apa-apa deh, aku cari yang the latest hari Selasa. Selama ini fine aja, fine. Tiba-tiba karena ini transaksional bermasalah.
Ternyata dia yang tanda tangan hari Selasa, siang hari Senin udah pergi ke Belanda misalnya. Dibuktikan dengan imigrasi. Ya, betul. Celakalah sudah. Karena ya udah itu berarti karena transaksinya juga akan menjadi sesuatu yang di bawah tangan atau bisa dibatalkan atau apa nanti kan bisa mengarahnya kemana saja. Itu karena ada kata-kata di hadapan. Ya. Tapi bukankah ketentuan itu justru itu menjadi kunci dari seorang notaris ya untuk memastikan ya bahwa transaksi yang dilakukan itu memang harus demikian adanya. Jadi sebenarnya kalau tidak dilakukan demikian berarti kan notarisnya memang tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang. Betul, tetapi hukum itu kan dinamis, bukan? Contoh, kalau itu misalnya terlalu kurang pas. Sekarang di era pandemi. Di era pandemi. Tidak orang memungkinkan orang untuk ketemu kan? Harus berkali-kali seperti itu. Iya. Ada nggak relaksasinya? Tidak ada. Karena kita masih menghidup pada undang-undang, tidak ada juklaknya, tidak ada PP-nya segala macam. What should we do? Langsung rubah undang-undang nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya kita melakukan seperti itu. At the end pandemi semoga hilang, amin. Kemudian bermasalah masih ke undang-undang itu juga. Itulah yang akhirnya menjebak kita. Harusnya mungkin lebih lebih umum aja bahwa akte notaris adalah akte yang dibuat ya kan gitu, tidak harus dibacakan itu detail sekali gitu. Kadang-kadang beberapa kawan itu terkriminalisasi hanya gara-gara saya tidak dibacakan. Jadi ya saya bisa paham sih. Jadi mestinya memang ada jalan keluar lah ya. Ada ketentuan yang memberikan keleluasaan. Misalnya tergantung sikon. Yes, apabila ini tidak bisa terjadi, kemudian tidak bisa ditandatangani suatu akta tersebut. Contoh, ya kan? Misalnya karena saya sering menangani korporasi, pada saat ada seremoni, saya kan nggak mungkin membacakan, karena MC-nya bilang cukup highlightnya saja. Penghadapnya siapa, transaksinya berapa, tidak dibacakan detail. Iya. Kemudian itu tanda tangan. Padahal undang-undang mengharuskan dibaca. Bacakan. Kalau dan nanti ditanyakan apakah para penghadap setuju? Iya. Setuju baru tanda tangan. Kemudian nanti kalau kemudian bermasalah, maka Anda selaku pejabat notaris bisa diminta pertanggungjawaban. Kenapa ada misalnya sindikasi, pihaknya banyak, satu aja bilang enggak dibacain. Lalu kemudian nanti pihak penyidik misalnya ya tentu mengacunya rigid kepada undang-undang dong, ya kan? Betul. Kalau Anda tidak melakukan itu ya Anda salah kan gitu. Betul. Itu dikejar terus akhirnya. Nah, itulah yang saya lihat terlalu rincinya akhirnya membuat kita jadi sasaran tembak. Padahal sebetulnya tidak ada intention untuk jahat, tetapi hanya untuk itu tadi dinamika di masyarakat. Seperti itu. Tapi ya kalau misalnya diberikan keleluasaan, misalnya undang-undangnya dirubah nih ya kan, siapa tahu nanti mau ada rancangan undang-undang perubahan tentang jabatan notaris, misalkan nanti itu dihapus gitu, apakah ini malah membuat nih ya yang tadi Ibu Dewi katakan agen biro jasa yang memudahkan ya kan klien gitu kan untuk bisa bertransaksi, tidak harus hadir bertransaksi, tidak harus tahu persis tanggalnya di mana. Apakah justru itu nanti menjadi bumerang sendiri gitu? Jadi sebenarnya kalau tadi kita bicara tentang asas ultimum remedium. Kita sekarang bicara tentang harmonisasi dari antar lembaga. Harusnya lembaga dengan lembaga lain itu saling menjaga. Kumham sebagai yang mengangkat, menyumpah, tentunya harus menjaga daripada marwah orang-orang yang dia angkat. Nah, kenapa saya lari ke sini? Karena di era transformasi digital, semua ingin mudah, semua ingin cepat, sehingga akhirnya semua itu menuju ke online. Nah, BKPM juga ada sedikit quote and quote anehnya, kenapa mengeluarkan KBLI yang mengendorse
berjamurnya biro jasa dengan adanya pembuatan akte pertanahan, pengurusan harusnya ditiadakan. Oke, KBLI itu sebenarnya apa? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu organisasi ya atau lembaga? Bukan, itu adalah numbering ya. Ada numbering seri-seri yang menunjukkan kita usahanya apa, bidang usahanya. Oke, itu berarti di BKPM. BKPM. Oke, BKPM. Lalu kemudian hubungannya KBLI ini mengendorse biro jasa untuk pengurusan akta, khususnya ini ya, pendirian perusahaan ya. Bu Ana masih ingat nggak zaman dulu kalau kita bikin CV ala-ala zaman dulu, melakukan segala jenis kegiatan usaha kecuali di bidang hukum. Oke. Itu ada tulisan begitu. Karena hukum nggak boleh, harus pakai persekutuan perdata atau apa, dan diatur secara khusus. Yeah. Nah itu juga notaris PPAT jangan disamain dong, ada KBLI di situ. Oke. Kalau ada KBRI di situ, artinya pekerjaan itu boleh loh diangkut oleh PT atau CV yang melakukan kegiatan usaha biro jasa. Bukan notaris dan bukan PPAT. Harusnya pekerjaan kita tuh clear di luar hal itu. Oke, ini penting nih ya. Ini penting mungkin supaya pemerintah memperhatikan dengan seksama masalah ini, karena tentu akan menjadi bingung bagi masyarakat. Sebenarnya saya bolehkah membuat akta atau mendirikan perusahaan lah misalnya ya, mendirikan perusahaan atau pengurusan tanah ya, pengurusan tanah atau mendirikan perusahaan di biro jasa, melalui biro jasa, karena biro jasanya ternyata berbadan hukum yang dimana KBLI-nya cocok gitu. Oke, KBLI-nya cocok. Oke, nah ini masih mungkin perlu pembahasan lebih lanjut dan mungkin perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah karena memang kadang-kadang peraturan kita kadang-kadang tumpang tindih ya. Saya kok jadi kangen zaman dulu, saya pikir BPHN ya sebagai polisi lalu lintas dari peraturan-peraturan. Itu kalau misalnya ada yang dianggap tumpang tindih itu kan tidak boleh. Ada dianggap yang sama itu nggak usah. Karena kalau tidak di stop ini lex spesialis derogat lex generalis akan sulit ya kan, karena apa, setiap ini jadi punya spesialisasi sendiri. Nanti akan beradu mana yang akan kita pakai. Iya betul, seperti itu. Nah jadi untuk menjaga ya notaris itu apa, PPAT itu apa, supaya tidak terkriminalisasi dan supaya masyarakat juga terlindungi, ya itu tadi harus dirapikan apa-apa yang memang sudah seharusnya. Iya. Penting sekali sih. Jadi mestinya Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pemerintah atau ya sekarang rancangan undang-undang PPAT mestinya masuk ya dalam omnibus law. Harusnya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak sekali klasternya, tentu mestinya ini penting sekali karena ini sangat terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang mengenai agraria gitu. Nah, kembali kepada overkriminalisasi. Tadi kita sempat ngobrol, saya pernah mendengar kasus ya yang cukup menyita perhatian dan menurut saya juga cukup memprihatinkan gitu ya, terkait dengan kasus notaris di Bali. Iya, di Bali. Ya kan, yang sudah dikriminalisasi ya kan, bukan kalau istilah menurut beberapa notaris ini overkriminalisasi. Kenapa dianggap overkriminalisasi? Karena proses yang dilakukan tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya, ya kan. Kemudian di kemudian hari terbukti, ya setelah dia menjalani hukuman terbukti bahwa notaris ini ternyata tidak melakukan tindak pidana. Nah itu Bu Dewi yang saya tahu ya cukup aktif ikut memperjuangkan hak Ibu Ketut kalau nggak salah ya. Nah itu tentu Bu Dewi lebih tahu itu ceritanya bagaimana. Jadi saya juga sebetulnya agak terlambat mengetahui karena sudah ada sebulan atau 2 bulan Ketut Nelly itu ditahan. Baru ada informasi. Pidananya berapa sih waktu itu? Saya lupa, tapi ada di tahanan itu bisa lebih dari 6 bulan. Nah itu dipersangkakannya adalah biasa pemalsuan. Padahal di dalam persidangan itu para pihak tidak menyatakan notaris itu merugikan mereka tuh tidak. Entah kenapa, mungkin notaris jadi pelengkap. Hanya saja pertanyaan saya adalah kenapa tidak ada berita
ternyata maksudnya yang bersangkutan kenapa tidak ada berita, karena kejadiannya begitu cepat. Dia dipanggil sebagai saksi dengan dia ringan saja, tidak ada masalah. Dia datang ke kepolisian ya, kemudian ternyata cepat sekali akhirnya ditetapkan tersangka dan tidak boleh pulang. Seperti itu. Ditanya apa? Nggak jelas sebetulnya kenapa ditahan gitu. Nah kemudian juga dia ternyata baru cerita 7 hari tidak ganti baju. Memang kita tahu ada proses isolasi ya, tetapi kan tidak harus juga begitu. Harus tetap manusiawi. Boleh dia berkomunikasi untuk meminta alat mandi dan segala macam. Nah setelah itu kemudian juga akhirnya dia berganti-ganti, ada tiga lawyer ya. Itu semua pertama apa? Dia melakukan apa itu? Pra-peradilan ditolak. Jadi sudah melakukan upaya hukum sebenarnya waktu itu ya. Dia memprotes tentang kenapa saya begini penangkapannya itu dan ditolak. Kemudian ke persidangan akhirnya ditahan. Saya lupa berapa tuntutannya, tapi kemudian terus banding, kemudian di Mahkamah Agung, kemudian di PK dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dikembalikan harkat dan martabatnya. Nah itu juga kadang-kadang notaris itu ada di dalam lingkaran mafia itu sendiri. Yang jahat, yang punya mens rea aneh itu mereka. Ada notaris PPAT yang memang ikutan sih by intention, tapi ada yang kayak Ketut Nelly yang nggak ngerti apa-apa. Nah kemudian akhirnya kadang-kadang saya juga pernah ya misalnya jadi turut gitu ya. Itu kenapa saya turut? Bu, kalau nggak ada ibu itu kurang pihak, hanya memenuhi prosedur dalam KUHP. Nah tapi ternyata mungkin tingkat cepat akhirnya jadi TSK. Nah itu mungkin yang dialami oleh Ketut Nelly. Nah karena seharusnya kalau tidak kita bicara tentang notaris, pada saat notaris itu dipanggil harus mendapat persetujuan dari MPD. Majelis pengawas. Nah terkait dengan Dewan Pengawas nih, ya kan? Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas itu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, kalau lawyer sendiri nih, kita misalnya saya konsultan hukum pasar modal. Kita kan punya yang namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Lalu kemudian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal inilah yang menetapkan standar uji tuntas gitu. Jadi sebagai konsultan hukum pasar modal, kami wajib mematuhi standar uji tuntas yang sudah ditetapkan. Apabila kami tidak memenuhi ketentuan itu dan kemudian di kemudian hari ternyata ada pihak yang melaporkan atau transaksi yang ada kami di dalamnya ikut terlibat ternyata bermasalah secara hukum, tentu kami pun ikut diperiksa. Nah, tapi kan kalau konsultan hukum pasar modal tentu kita punya dewan standar, kita punya dewan pengawas gitu. Nah, dipastikan dulu bahwa kami tidak memenuhi ya kan ketentuan itu, baru kemudian kami bisa mempertanggungjawabkannya, misalnya ada tindak pidananya misalnya. Kalau di jabatan notaris nih, apakah dewan pengawas dalam hal ini juga memiliki fungsi ya, termasuk mengawasi apakah notarisnya sudah menjalankan fungsinya, tugasnya ya dalam melakukan transaksi akta itu sudah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau tidak gitu. Adakah fungsi pengawasnya di situ? Majelis pengawas itu ada majelis pengawas daerah, wilayah dan pusat. Bertingkat ya, nanti tergantung daripada kasusnya. Nah, majelis pengawas daerah sendiri itu yang menaungi kami dan membina melakukan pengawasan. Setahun sekali biasanya kita dicek tuh protokol ya, kemudian buku-buku yang harus kita persiapkan, kemudian ya segala sesuatu yang memang sudah ditentukan apa yang harus dicek. Selain itu juga kami ada wajib laporan bulanan ke Kumham ya, tentang apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Akta, legalisasi, warmarking,
ya, wasiat, itu kita laporannya banyak banget Bu Ana setiap bulan. Makanya harusnya termasuk warkahnya ya dilaporkan juga tidak, di situ ya. Tidak, jadi aktanya saja. Apa saja yang sudah dikerjakan gitu, dan para pihaknya siapa. Nah, itu. Jadi sebetulnya harusnya kita udah layeringnya udah padat banget nih. Dari mulai per bulan kita lapor, dari mulai MPD-nya memeriksa kita setiap tahun. Oh, gitu. Setiap tahun ada pemeriksaan. Iya. Kemudian dia menutup buku kita setiap tahun supaya kita tidak ada ya lompat-lompat tanggal gitu ya, seperti itu. Nah, apabila ada masalah, polisi kan juga nggak bisa langsung memanggil kita, harus meminta izin kepada MPD. MPD itu unsurnya ada dari notaris, ada dari akademisi, dan ada dari pemerintah, dari Komham itu sendiri. Nah, jadi Dewan Pengawas itu tidak hanya isinya bukan hanya notaris ya. Iya. Karena itu bentuk, karena Dewan Pengawas itu sendiri ada dalam undang-undang ya. Diatur dalam undang-undang. Nah, makanya kalau misalnya dibandingkan dengan HKHPM, kita lebih ruwet lagi. Karena unsurnya aja ada 3 dan diatur oleh undang-undang langsung. Nah, di situ kita ditanya mereka bersidang, apakah patut notaris yang diminta ini untuk disetujui apa tidak disetujui untuk proses selanjutnya. Apakah minutannya boleh fotokopinya boleh dikeluarkan atau enggak. Dan itu sebetulnya ujung tombaknya. Nah, tetapi ada kalanya kadang-kadang, makanya ada overkriminalisasi, tidak ada atau belum ada putusan daripada MPD udah diambil. Nah, saya pernah dengar nih, katanya apabila Dewan Pengawas tidak mengeluarkan izin untuk diperiksanya notaris, maka dianggap sudah menerima. Nah, itu tidak mengeluarkan itu ada ukuran harinya atau bagaimana? Kalau nggak salah berapa? Saya lupa, 30 hari kali. 30 hari, Nah, itu pun yang dipertanyakan. Kalau seperti itu buat apa ada aturannya? Karena anggap aja, udah biarin aja lewat waktu. Misalnya, kita itu tetap bagaimanapun juga adalah manusia, subjek yang like and dislike. Kalau gitu biarin aja dah, saya tidak bersidang, biarkan aja. Otomatis akan dianggap sama dengan menyetujui. Nah, itu sebetulnya yang titik krusial yang harus kita juga benahi di Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, penting itu ya. Jadi penting sekali menjaga kepastian hak dari si notaris ini ya, jabatan notaris ini terkait dengan haknya untuk bisa diperiksa secara adil, ya kan, diperlakukan sesuai dengan seharusnya. Jadi tidak boleh over, ya kan, apalagi sampai over kriminalisasi. Jadi sebenarnya kita lawyer, kadang-kadang kan orang sering bilang, ngapain sih kamu belain pembunuh? Yang kita bela bukan tindakan pembunuhannya, tapi memastikan proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ini sesuai dengan seharusnya, tidak melampaui batas. Ada yang lucu itu juga yang ada harus yang lucu dilakukan. sekarang. Lebih ada namanya twilight crime itu, saya mungkin akan mempersamakan dengan itu. Karena apa? Ada kawan sekarang yang ditahan, pra peradilannya kemarin ditolak. Apa coba? Dia alat bukti minutanya ya sebagai bukti otentik itu dinyatakan tidak ada masalah. Terus masalahnya dia di mana? Yang menyatakan siapa? Dewan Pengawas. Iya, pengadilannya itu tidak masalah. Penyidik tidak ada masalah ya. Masalahnya di mana kalau kayak gitu? Dia dianggap mengarahkan. Padahal kita tahu Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada fungsi notaris untuk melakukan penyuluhan masyarakat. Kalau orang datang kepada saya nggak mengerti, ya kan? Kita kan kasih tahu, saya mau rapat umum pemegang saham. Bagaimana step-stepnya? Kita kasih tahu. Untuk kewajiban notaris untuk menjelaskan, ya kan? Sementara kita tidak boleh menolak klien. Kita jelaskan. Itu dianggap sebagai ikut mengarahkan, aktif mengarahkan. Kenalah teman saya itu. Nah, itu yang namanya overkriminalisasi. Nah, terus harus bagaimana? Kita kan bukan tukang ketik, kita ada soft skill. Di era disrupsi ini, semua pekerjaan itu akan menuju ke digital kecuali seperti kita yang mempertahankan soft skill.
tetapi gimana caranya pada saat soft skill kita dipertanyakan justru sebagai aktor intelektual atau intelektual dader lah segala macam yang justru menjadikan bumerang buat kita. Itu kejadian. Jadi tidak aktenya dianggap tidak bermasalah, orangnya dia dianggap bersalah. Karena dianggap mengarahkan. Padahal sudah menjadi tugas notaris atau PPAT untuk menjelaskan, bahkan memberikan penyuluhan kepada orang yang ingin membuat transaksi bila dia tidak mengetahui persis prosesnya harus bagaimana, gitu ya. Nah, ada juga yang lebih ngaconya lagi adalah akhirnya melihat kejadian seperti itu dipisahkanlah antara dia sebagai notaris dan dia sebagai personal. Gak bisa. Justru dia melakukan tindakannya itu sebagai notaris. Karena ada jabatan yang melekat dalam dirinya gitu kan. Kecuali kalau notaris itu lagi berjudi, silahkan. Itu pribadinya. Tetapi kalau dia bicara tentang akta, jangan pernah dipisahkan. Karena dia menjalankan fungsinya sebagai notaris gitu kan. Nah, ini penting sekali ya. Mungkin nanti ini jadi pertimbangan juga karena sebenarnya rancangan undang-undang PPAT sedang dibahas ya, belum sebenarnya, sudah ada rancangannya tapi belum masuk prolegnas nggak sih ini? Sepertinya nggak ya? Udah pernah, tapi sepertinya hilang lagi. Nah, mungkin ini juga penting ya untuk menjadi masukan ya, supaya di rancangan undang-undang PPAT yang nanti mungkin sebentar lagi akan dibahas di DPR, agar supaya peraturan-peraturan terkait dengan hal-hal yang membuka potensi, membuka peluang terjadinya overkriminalisasi mungkin bisa diatur lebih tegas lagi, lebih rigid lagi. Dan tadi terkait dengan kewajiban notaris untuk memberikan penyuluhan atau menjelaskan mengenai akta transaksi dalam akta tersebut, itu juga harus diperjelas lagi batasnya di mana, ya kan? Jangan sampai dia menjelaskan mengenai transaksi itu, kemudian mengarahkan para pihak yang memang tidak mengerti, lalu kemudian nanti ada masalah dianggap mengarahkan sehingga terjadi tindak pidana misalnya, atau sehingga menyebabkan kerugian orang lain misalnya. Nah, itu juga penting untuk dilakukan. Dan saya termasuk juga yang tidak setuju apabila terjadi overkriminalisasi terhadap profesi apapun, ya kan? Dudukkan sesuatu sesuai dengan fungsi, sesuai dengan porsinya, ya kan? Artinya proses hukum tidak boleh melampaui batas, sesuai dengan yang seharusnya. Semoga podcast hari ini berguna untuk kita semua dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat pecinta podcast hukum Ana Sopayuking. Jangan lupa untuk terus belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.